Dan masih dari Mesir, negeri yang terhampar padang pasir dengan suhu di atas 35 derajat Celcius, terhampar pula bentuk peradaban dunia yang sangat tinggi. Dikenal juga sebagai negeri piramid, Mesir memang kaya akan bangunan piramid dengan usia mencapai 5.000 tahun, namun 3 piramid yang paling tinggi dan terkenal terletak di daerah Giza, sebuah daerah dekat kota Kairo. Merupakan bangunan yang sangat agung dan sampai kini terus dikenang sebagai karya monumental dan fenomenal peninggalan kerajaan Mesir kuno yang dipimpin Raja-Raja Fir'aun dari masa ke masa. Namun pertanyaan demi pertanyaan pun terus bermunculan meski banyak penelitian telah dilakukan terhadap bangunan piramid. Seperti apa sebenarnya sejarah piramid itu dibangun? Diperkirakan dibangun sekitar 5.000 tahun silam. Benarkah piramid dibangun dengan tujuan sebagai bangunan makam agung, tempat disimpannya mumi atau jenazah raja besar yang telah diawetkan? Apa kata Oki Setiana Dewi yang sempat melihat langsung piramida Giza di Mesir itu? Sempat nggak percaya gitu ya, bahwa piramid segede itu terperangah aja dengan semua bangunannya. Piramid dan Sphinx itu ada di wilayah Giza, provinsi yang berbeda dari Kairo. Kan ada provinsi Kairo, ada provinsi Giza, ada Alexandria dan sebagainya. Sphinx dan piramid terletak di provinsi Giza. Piramid jumlahnya sangat banyak dan yang paling besar ada 3 jumlah piramid. Piramid itu di dalamnya dimakamkan mumi-mumi dulunya, namun sekarang mumi-muminya itu sudah dipindahkan ke museum. Ya, piramida adalah suatu bukti karya umat manusia ya dalam peradaban. Menurut catatan sejarah bahwa piramida itu merupakan kuburan ya atau makam bagi raja-raja Mesir kuno. Dibangun sebagai tempat monumental karena di dalamnya tersimpan jasad tiap raja besar yang telah diawetkan, namun misteri tentang piramid tak habis-habisnya meninggalkan pertanyaan. Melihat konstruksi bangunannya yang geometris, kokoh dan tersusun oleh batu-batuan dengan ukuran yang sama lalu mengerucut ke atas, seakan banyak makna simbolik tersirat dari bangunan yang konon dijadikan pula sebagai tempat pemujaan untuk masyarakat Mesir kuno itu. Lalu benarkah penelitian termutakhir akhirnya menemukan bahwa konstruksi bahan dasar bangunan piramid dibuat dari campuran antara tanah liat dan batu alam? Namun seperti apa teknik pengerjaan dan lamanya proses pembangunan sebuah piramid yang dilakukan Fir'aun? Bagaimana Fir'aun menyusun jutaan batu menjadi sebuah bangunan berbentuk segitiga di zaman dulu itu? Yang saya lihat memang bangunannya besar sekali, tinggi sekali, batunya kokoh sekali. Dan itu memang tidak habis pikir bagaimana caranya orang bisa menyusun batu itu tanpa semen, tanpa perekat apapun. Kan gimana caranya? Tidak ada perekat. Bagaimana caranya mereka menggotong batu yang bertonton itu? Bagaimana caranya semua sudutnya sama? Jangka waktu pembuatan piramid ya tentunya lama ya, karena teknologi saat itu tidak secanggih saat ini. Tetapi untuk ukuran saat itu sudah dikatakan bahwa pembuatan piramida memiliki teknologi yang luar biasa canggihnya ya, karena jutaan blok batu ya dengan ukuran yang sama ditumpuk sedemikian rupa tanpa bahan perekat dan lain sebagainya, tetapi ditumpuk dengan metode yang khas sehingga membentuk suatu bangunan yang disebut dengan piramid itu. Itu batu ya, batu yang ada di pegunungan di Mesir ya. Enggak ya, batu yang ada di sana saja. Jadi kemudian digunting atau dipotong sesuai ukurannya ya, dan ukurannya itu sama semua. Secara penelitian orang masih bingung bagaimana manusia bisa mengangkat batu-batu yang besar sampai membentuk sebuah piramid yang gagah seperti itu. Itu logikanya berpikir, dan ternyata setelah lama diteliti tahun 2006 baru ketahuan jawabannya. Sebenarnya bukan mengangkat batu, tapi itu adalah lumpur yang dipanaskan dari dalam sehingga nantinya membentuk sebuah batu. Dan ini cocok berkorelasi dengan Al-Quran. Sebab di Al-Qasas 38 dikatakan fa'uqidli ya Haman, maka bakarlah lumpur Haman untukku. Lantas apa sebenarnya latar belakang Fir'aun membangun sebuah bangunan piramida itu?
Benarkah selain untuk menyimpan jenazah raja di Raja Fir'aun, Fir'aun yang congkak dan lalim itu membangun bangunan megah bernama piramid itu untuk menunjukkan kehebatan dan menantang Musa untuk melihat Tuhannya? Halo, saya silat yang ada di rumah. Sekarang kita lagi ada menuju pintu keluar dan singgah-singgah untuk melihat pin di sebelah sana. Dan waktu sekarang sudah menunjukkan pukul sekitar 4, jam 4. Jadi waktunya para turis untuk keluar karena sebentar malam akan ada acara show di sini. Sudah ada bangku-bangkunya di sebelah sana untuk pertunjukan bagaimana piramid ini dibuat seperti itu. Jadi pertunjukannya itu memakai lightning dan suara sound dan jadi para pemirsa sekian dulu dari kami karena waktunya udah habis. Kita lebih dekat dengan yang apa yang disebut dengan negara Mesir itu sangat-sangat identik sekali, itu adalah piramid. Jadi sana banyak banget piramid itu peninggalan bersejarah yang bisa dibilang yang cuman ada satu-satunya di dunia, itu cuman yang milik itu cuma Mesir gitu. Jadi piramid itu juga udah masuk sampai menjadi keajaiban dunia, di mana piramid itu berbentuk segitiga yang mungkin pada saat kita ke sana ngeliat langsung itu dari bebatuan yang mungkin pada zaman sekarang yang teknologinya mungkin pada zaman dahulu itu belum ditemukan gitu sampai sana gitu. Jadi sampai bisa bertahan sampai sekarang. Jadi ada beberapa tujuan dibangunnya piramid. Kalau kembali kepada Al-Quran di Al-Qasas 38, maka bangunan itu dibikin tinggi karena kecongkakan dan kesombongan Fir'aun yang ingin melihat Tuhannya Musa atau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada perkembangan ke belakang, piramid itu dibangun sebab untuk menyimpan makam atau menyimpan jenazah orang-orang yang berpengaruh, terutama raja-raja Fir'aun. Bangunan piramid yang kini dinilai sebagai bukti peradaban kuno yang sangat tinggi memang masih menyisakan banyak misteri. Namun dari bangunan dengan kisahnya yang telah ditulis dalam kitab suci Al-Quran itu, tentu kita pun dapat memetik banyak pesan dan hikmah. Bahwa Raja Fir'aun yang meninggikan kekuasaannya di dunia tentu tak dapat menggapai tingginya kekuasaan Allah. Dan bahwa Raja Fir'aun yang dapat menganggap dirinya sebagai Tuhan, ternyata ia pun dapat mati juga dan tubuhnya tinggal sebuah mumi yang tidak bernyawa. Tentang Fir'aun, raja yang lalim. Tentang Qarun, seorang yang kufur dan lain sebagainya. Hikmah yang terbesar adalah kenapa bangunan itu diawetkan sama Allah. Maka sekali lagi itu kehendak Allah, atas izin Allah, kullu bi'idznillah. Kenapa diawetkan? Agar orang sadar kalau ternyata orang yang menyatakan dirinya Tuhan, yakni Fir'aun, akhirnya mati juga menjadi bangkai yang tidak berarti. Piramid luar biasa, karena kalau kita pikir secara logikanya manusia pada zaman dulu, bagaimana mungkin batu yang bertonton itu diangkat oleh manusia, ya kan? Kita nggak pernah tahu caranya, dan dibuat setinggi itu dengan struktur yang sangat bentuk yang sangat rapi gitu ya. Kemudian dia tidak pakai semen, nggak pakai alat perekat apapun, tapi hanya batu-batu yang saja yang disusun sedemikian rupa sehingga begitu kokoh sampai sekarang. Subhanallah, kekuasaan Allah juga itu keindahan di muka bumi ini yang kita jangan sampai terlena dengan keindahannya aja, tapi ingat di balik keindahan itu ada makna, ada hikmahnya yang membuat kita biar tetap ingat Allah gitu. Kalau piramid itu lebih kita kesannya mengingatkan kita supaya jangan sombong kayak Fir'aun, jangan kufur. Masa iya kita nggak percaya sama Allah gitu kan, udah jelas-jelas ini oksigen, emang Fir'aun bisa bikin oksigen? Nggak bisa kan? One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden, but until the gates are open,
Meninggalkan kisah Firaun dan bangunan piramida yang menjadi salah satu keajaiban dunia, inilah yang tengah menyedot perhatian dunia dari Conchita Wurst, sosok cantik dengan brewok di wajahnya yang baru memenangkan kontes menyanyi. Siapa sebenarnya sosok Conchita Wurst yang berewokan itu? Mengapa Conchita yang cantik itu memiliki jambang dan kumis di wajahnya? Benarkah ia seorang pria? Lalu seperti apa heboh jelang malam Grand Final Indonesian Idol yang menghadirkan dua kontestan unggulan Nowela dan Hussein? Kisahnya sesaat lagi dalam Silet Spektakuler. You're my flame. Go about your business. Act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see to believe. From the fading light of light, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution you were won. Once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. Dan pemirsa, Silet Spektakuler siang hari ini siap menyajikan berita unik yang datang dari negara Austria. Sosok cantik yang berbewok lebat ini memang tengah menghebohkan dan mengguncang dunia. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Conchita Wurst, sang pemenang dari Eurovision Song Contest ini? Benarkah sosok cantik ini merupakan seorang pria? Dan bagaimana pula kisah dari grand finalis Indonesian Idol, si Uranium Voice dengan Metal Arabian yang berjuang untuk merebut tahta menjadi juara Indonesian Idol 2014? Pemirsa, tunggu kisahnya dalam Silet Spektakuler.